Di sejumlah platform media sosial seperti X ramai dengan tagar kabur aja dulu. Ya, tagar yang intinya keinginan atau ajakan untuk kabur dari Indonesia ke luar negeri dengan asumsi dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk sekolah, pekerjaan hingga kehidupan. Baru-baru ini pemirsa sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah Belakangan warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Zulfikar Ahmad Tawala menilai tidak ada yang salah dari tagar kabur aja dulu yang viral di medsos. Tagar kabur aja dulu dapat dijadikan motivasi bagi warga diperbincangkan Indonesia. masyarakat. Melalui tagar ini warganet menyerukan untuk pindah ke luar negeri. Definisi kabur aja dulu. Kabur aja dulu adalah sebuah ungkapan atau tren yang berkembang di kalangan anak muda, terutama di media sosial, sebagai respon terhadap tekanan hidup, pekerjaan, pendidikan, atau hubungan sosial. Istilah ini sering digunakan secara setengah serius, setengah bercanda untuk menggambarkan keinginan untuk menjauh atau melarikan diri sejenak dari situasi yang dianggap melelahkan, membebani, atau toksik. Biasanya, tren ini disampaikan dalam bentuk meme, video, atau cuitan yang menggambarkan seseorang yang merasa jenuh dengan rutinitas atau beban tanggung jawab, lalu memilih untuk kabur, baik secara literal atau pergi liburan, resign, tidak datang ke kelas, maupun simbolik, atau menghindar secara mental, menarik diri. Latar belakang munculnya tren, yang pertama tekanan sosial dan mental. Banyak anak muda saat ini menghadapi tekanan berat untuk sukses secara akademik, karir, hingga dalam kehidupan sosial. Kedua, kebangkitan kesadaran akan kesehatan mental. Generasi muda lebih terbuka terhadap isu mental health. Mereka mulai menyadari bahwa kelelahan mental atau burnout adalah hal yang nyata dan harus ditangani. Salah satunya dengan menarik diri sementara waktu. Ketiga, budaya hustle versus budaya slow living. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pergeseran nilai dari hustle culture atau kerja keras tanpa henti ke slow living, menghargai waktu, jeda, dan keseimbangan hidup. Yang keempat, fleksibilitas era digital. Banyak pekerjaan dan aktivitas kini bisa dilakukan secara remote, yang memberi ruang bagi orang untuk kabur sambil tetap terhubung. Dalam setiap fase sejarah bangsa, ujian akan selalu datang, entah berupa krisis ekonomi, gejolak politik, atau bencana sosial. Di tengah situasi seperti itu, muncul beragam respon dari warga negara. Salah satu sikap yang belakangan ini kian terlihat adalah fenomena kabur aja dulu. Sebuah pilihan untuk menjauh dari persoalan bangsa, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena ini perlu dikaji secara kritis karena mencerminkan dilema besar antara rasa frustasi dan tanggung jawab kebangsaan, sehingga memudarkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Berikut contoh-contoh gerakan yang dilakukan oleh warga negara ala tagar kabur aja dulu. Pertama, sekitar 26.382 warga negara Indonesia telah bekerja di luar negeri dan sekitar 88% dari responden warga negara Indonesia mempunyai minat bekerja di perusahaan asing atau luar negeri karena gaji dan ragam benefit yang ditawarkan. Kedua, banyaknya penerima beasiswa pendidikan luar negeri tidak kembali ke Indonesia melainkan bekerja di luar negeri. Yang ketiga, peningkatan jumlah WNI yang pindah menjadi WNI negara lain. Contohnya, sekitar 978 warga negara Indonesia pindah menjadi warga negara Indonesia negara Singapura. Adapun dampak-dampak dari contoh pergerakan ala tagar kabur aja dulu adalah sebagai berikut. Yang pertama, melemahnya rasa nasionalisme dan rasa memiliki terhadap tanah air. Yang kedua, hilangnya tanggung jawab moral untuk mengabdi ke tanah air dari penerima beasiswa. Yang ketiga, kehilangan SDM unggul dan muncul rasa pesimis terhadap Indonesia. Meskipun memiliki beberapa dampak negatif, tentunya gerakan kabur dulu aja ini juga memiliki beberapa dampak positif bagi bangsa dan negara. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka yang menimba ilmu ataupun mencari pengalaman kerja di luar negeri,
sehingga ketika kembali ke Indonesia dapat memberi kontribusi positif bagi negara. Lalu yang kedua, pekerja migran Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa. Mengapa demikian? Karena mereka mengirimkan sebagian besar penghasilan mereka dari luar negeri ke Indonesia dalam bentuk remitansi. Remitansi ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian di Indonesia dengan memperkuat mata uang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu yang terakhir, berkarir di luar negeri tentunya membuka pintu bagi warga negara Indonesia dalam mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, tentunya melalui pekerjaan dan profesinya masing-masing. Sebagai aparatur sipil negara, kita punya tugas sebagai garda terdepan pelayanan publik dan penegak nilai-nilai kebangsaan. Sikap #kabur aja dulu, baik secara harafiah maupun sebagai mentalitas menghindar, bertentangan dengan semangat nasionalisme yang menuntut keberanian, tanggung jawab, dan loyalitas kepada bangsa dan negara. Kita juga diperlukan untuk, yang pertama, hadir saat dibutuhkan, bukan kabur saat sulit. Kedua, berani menghadapi tantangan birokrasi. Dan ketiga, melayani dengan sepenuh hati dan mencari solusi untuk rakyat. Nasionalisme ASN bukan sekedar simbol, tetapi tercermin dari integritas, akuntabilitas, dan loyalitas dalam tindakan nyata. Yang pertama, penguatan pengetahuan terkait wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk memahami perjuangan para pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang telah melalui sejarah yang panjang. Wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk memahami bahwa bangsa Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Meskipun memiliki banyak keberagaman, kita tetap bisa hidup rukun, saling menghargai, dan menjaga nama baik bangsa dimanapun kita berada. Yang kedua, menanamkan sifat nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan dalam bentuk sikap, semangat, dan tindakan yang nyata. Dengan menanamkan sifat nasionalisme, kita akan menyadari bahwa setiap peran adalah bagian dari perjuangan membangun bangsa. Kita akan memilih menghadapi, bukan untuk menghindar, karena sadar bahwa tanggung jawab adalah bagian dari cinta kepada bangsa. Dalam konteks gerakan nasionalisme, sikap #kabur aja dulu bertentangan dengan nilai-nilai cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nasionalisme lahir dari keberanian menghadapi tantangan demi kebaikan bersama, bukan dari kebiasaan menghindar. Saat bangsa ini diuji, semangat kebangsaan mendorong kita untuk tetap bertahan, bekerja sama, dan mencari solusi, bukan lari dari masalah. Karena sejatinya, mencinta tanah air berarti siap hadir dan berjuang, bukan sekedar kabur dari saat keadaan itu sulit. Fenomena kabur aja dulu yang belakangan ramai diperbincangkan di kalangan anak muda merupakan cerminan kolektif terhadap situasi yang terjadi di Indonesia. Sebagai ASN muda, saya meyakini bahwa lari dari tantangan bukanlah solusi jangka panjang. Sebaliknya, justru saat inilah kita semua, terutama para pelayan publik, harus hadir dan membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. ASN harus menjadi bukti bahwa masih ada harapan dan bahwa pelayanan publik bisa dijalankan dengan integritas, empati, keberanian, dan nasionalisme yang tinggi. Di sini saya sebagai CPNS, sebagai roda penggerak bangsa, memandang bahwa gerakan kabur aja dulu bertentangan dengan semangat pengabdian negeri dan juga melemahkan semangat bersama untuk membangun bangsa. Adapun poin yang saya ingin sampaikan mengenai nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu, yaitu melemahkan diri kita dari tanggung jawab moral, semangat membangun negeri, dan yang terakhir, kepercayaan diri untuk membangun bangsa.
Oleh karena itu, mari kita bersama menumbuhkan nasionalisme dalam diri kita. Menurut pendapat saya, kabur aja dulu bukan suatu hal yang negatif, asalkan dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kabur bukan berarti lari untuk selamanya atau menghilang tanpa solusi. Kabur bisa menjadi jeda untuk berpikir ulang, menyusun prioritas, dan kembali dengan energi yang lebih sehat. Jika mendengar kata kabur aja dulu, terkesan bahwa kita lari dari tanggung jawab sebagai warga negara. Jika gerakan itu kita maknai sebagai ajakan untuk meninggalkan Indonesia karena banyaknya permasalahan yang ada, jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai nasionalisme. Namun, jika gerakan tersebut dimaknai positif, seperti menimba ilmu dan pengalaman di luar negeri untuk kembali mengabdi ke Indonesia, bekerja di luar negeri untuk menjadi representasi Indonesia di mata dunia, maka itu sah-sah saja, dan itu tidak termasuk sebagai pelanggaran terhadap nasionalisme. Sebagai seorang ASN atau warga negara, dimanapun kita berada dan apapun profesi yang kita jalani, nasionalisme harus selalu tertanam di hati kita. Dengan nasionalisme, kita harus berani menghadapi kesulitan, tangguh, dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta menjaga nama baik bangsa dimanapun kita berada. Sebagai seorang ASN, tren kabur aja dulu ini sepertinya bukan solusi, tapi tampak seperti bentuk penghindaran. ASN harusnya melayani masyarakat dengan baik dan memperbaiki sistem dari dalam. Melarikan diri seperti tren kabur aja dulu merupakan bentuk meninggalkan tanggung jawab yang telah diamanahkan. Kita sebagai ASN juga selalu diharapkan loyal terhadap negara dan profesi. Oleh karena itu, tren kabur aja dulu ini tentu memiliki dampak kurang baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya juga bagi kita sebagai ASN. Jauh lebih baik kita memperbaiki kerusakan dari dalam daripada menghindari permasalahan yang ada. Pendapat saya sebagai ASN dalam fenomena kabur aja dulu adalah kenapa lebih memilih untuk kabur? Kenapa tidak kita sama-sama perbaiki? Kita sebagai ASN wajib bersikap nasional. Kita hadir, bukan kabur. Kita menjunjung tinggi bela negara kita, menjunjung tinggi integritas kita dalam melayani. Maka dari itu, kita sebagai ASN itu wajib hadir saat dibutuhkan, bukan kabur.